السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Pembahasan kita masih dalam bab wudu. Malam hari ini kita mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, suka memulai segala sesuatu dari kanan. Yu'jibuhu tayammun, memulai segala sesuatu dari kanan. Fi tana'ulihi, ketika memakai sandal. Wa tarajjulihi, ketika menyisir rambutnya. Wa tuhurihi, dan ketika bersuci. Wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam segala urusannya. Itu dimulai dari kanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala meletakkan hadis ini dalam bab wudu. Artinya bahwa sunnahnya seseorang itu memulai wudunya dari anggota tubuh yang sebelah kanan dulu, yaitu ketika membasuh tangan, kita mulai dari tangan kanan. Begitu pula dengan kaki, kita mulai dengan kaki kanan. Dan ini hukumnya sunnah. Memulai dari kanan ini hukumnya sunnah, bukan sebagai rukun atau kewajiban wudu. Artinya kalau orang wudu, dia mulai dari kiri lalu kanan, wudunya sah. Wudunya sah, tapi tidak afdal, tidak afdal. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'tum fabda'u bimayaminikum." Kata Nabi, jika kalian berwudu, maka mulailah dari anggota tubuh sebelah kanan. Ini memperkuat hadis yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya umum, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wudu. Jika kalian wudu, mulai dari sebelah kanan. Dan memulai dari sebelah kanan dalam berwudu ini hanya pada ketika membasuh tangan dan kaki. Ketika membasuh tangan dan kaki. Kalau muka, ya langsung, bukan dari kanan dulu, tapi langsung, karena satu bagian. Tapi kalau kaki dan tangan punya dua sisi, ya, bisa dipisahkan. Kalau muka tidak. Begitu pula ketika kita membasuh rambut, membasuh kepala, bukan dimulai dari kanan sebelah sini lah, tapi langsung
seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memulai dari yang kanan ketika berwudu ini, yaitu ketika kita membasuh tangan dan kaki. Ajma' al-ulama ala anna at-tayammun fil wudu' laysa biwajib. Walau qaddama al-shimal 'ala al-yamin ajza' al-wudu' ma'a fawatil fadilah. Dalam kitab Tawdhihul Ahkam dijelaskan bahwa ulama sepakat bahwa memulai dari yang kanan itu tidak wajib. Seperti tadi yang saya sebutkan, tidak wajib, sepakat ulama. Falau qaddama asy-shimal 'ala al-yamin ajza' al-wudu'. Kalau seorang itu memulai dari kirinya lalu kanan, wudunya sah. Ma'a fawatil fadilah, tapi dia tidak mendapatkan fadilah, keutamaan, kurang sempurna, tapi wudunya tetap sah. Ini ijma'. Kemudian dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dan beliau mengusap bagian depan kepalanya atau nasiyatihi, wa 'alal imamah, beliau juga mengusap imamah, dan juga beliau mengusap al-khuffain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya dalam hadis ini dijelaskan ketika seseorang menggunakan imamah itu surban. Kalau kita surban, sesuatu yang dililitkan di atas kepala, melilit di atas kepala kita. Ketika seorang menggunakan imamah, tetap dia wajib membasuh kepalanya, walaupun hanya bagian depan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala an, فغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى الإمامة وعلى خفين. Ketika Nabi menggunakan sorban imamah, itu beliau tetap membasuh kepalanya, membasuh rambut, mengusap rambutnya, kemudian baru mengusap imamah. Dalam hadis ini pula ada rukhsah, keringanan bagi seseorang yang menggunakan khuffain. Khuf yaitu penutup kaki, alas kaki yang menutup sampai mata kaki, itu disebut dengan khuf, yang terbuat dari kulit. Seseorang yang menggunakan khuf, dia ketika berwudu tidak perlu melepaskan khufnya. Ketika mau membasuh kakinya tidak perlu melepaskan khufnya, tapi hanya cukup diusap khuf di atas khufnya. Nanti ada pembahasan tersendiri masalah mengusap al-khuf. Dan dari hadis ini, dari hadis Mughirah ini, hujjah atau dalil yang dipakai oleh kalangan Syafi'iyah, ya mazhab Syafi'i, yang membolehkan mengusap kepala itu hanya sebagian. Mereka berdalil salah satunya itu dengan hadis ini, bahwa Nabi itu hanya mengusap nasiyati, bagian depannya toh. Ini yang dipakai oleh mereka. Seperti yang pernah saya jelaskan, masalah ini memang khilaf. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan cukup mengusap kepala itu hanya sebagian, tapi ulama lain mengatakan bahwa wajib. Hambali, Imam Ahmad mengatakan wajib untuk mengusap keseluruhannya. Tidak sah kalau diusap hanya sebagian. Ini memang ada khilaf, ada perbedaan para ulama. Coba kita, selama kita mampu mengucapkan semuanya, mengusap semuanya, ya kita lakukan lebih sempurna. Kita membasuh kepala, jangan eman-eman, tapi seluruhnya kita basuh sebagaimana yang sudah saya jelaskan pada minggu-minggu yang lalu.
Akan tetapi perlunya kita tahu perbedaan ini agar kita tidak cepat-cepat menvonis orang salah, menvonis orang nggak ngerti. Ya. Ini wudunya orang nggak ngerti nih, mengusap cuma sebagian. Yang nggak ngerti itu kita, bukan dia. Dia ada mazhab yang dia pakai. Ya. Ini manfaatnya kita tahu kalau ada perbedaan di sini. Kemudian dari Jabir radhiyallahu taala an, Jabir adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, yang terkenal. Beliau juga termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah. Yang terakhir meninggal di Madinah itu Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, beliau berkata, fi sifati hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menjelaskan tata cara haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ibda'u bima bada Allahu bihi, bahwa Nabi memerintahkan dengan perkataannya ibda'u, kalian mulai sebagaimana Allah memulai. Artinya apa? Tata cara itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan. Maka kita mulai langkah-langkah tersebut sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam wudu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah menjelaskan, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam ayat ini Allah memulai dari muka, kemudian tangan, kemudian wamsahu biru'usikum, usaplah kepala rambut kalian, kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Urutan yang Allah sebutkan ini kita mulai sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Ini maksud kata Rasulullah SAW, ibda'u bima bada Allahu bihi, mulailah kalian dari atau sesuai dengan apa yang langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tertibul wudu, berwudu, dimulai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi, itu merupakan kewajiban, wajib, bukan lagi sunnah. Seperti yang sudah kita bahas dalam hadis Humran, Uthman bin Affan memberikan contoh bagaimana wudunya Nabi. Kalau mau lengkap seperti hadisnya Utsman, dimulai dari membasuh kedua telapak tangan, lalu berkumur dan masukkan air ke dalam hidung, atau yang disebut bad-bad istinsyaq wa istinthar. Kemudian membasuh muka, kedua tangan, kemudian kepala, telinga, kaki. Urut-urutannya seperti itu. Itu harus dijalankan sesuai dengan urutan yang ada. Wajib. Jika tidak dilakukan pengurutan atau tidak sesuai dengan urutan, maka tidak sah hukumnya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama, sebagian besar para ulama fuqaha, bahwa wudu itu harus tertib. Wudu itu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau orang berwudu, dia membasuh tangannya dulu, lalu mukanya, tidak sah. Dia membasuh kakinya dulu, dimulai dari kakinya dulu, tidak sah. Kemudian dari Jabir radhiyallahu taala an,
Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berwudu beliau mengalirkan air dari mirfaq, sikunya. Tapi hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Ada hadis yang kuat. Ada hadis yang kuat, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Imam Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim, annahu ghasala yadayhi hatta syara'a fi 'adudai, bahwa Nabi membasuh tangannya itu sampai lengan atasnya. Jadi mirfaq ini harus sampai kena, tidak boleh tidak kena. Lebih afdal kalau kita basuh lebih, sampai lengan atas, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman istata'a minkum ayutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Kata Nabi, tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan nama Allah, tidak menyebut nama Allah, yakni tidak memulai dengan basmalah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Abu Dawud, dari Ibnu Majah bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Kemudian ada hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan basmalah, dan dikomentari oleh Imam Ahmad, la yathbut fihi syai'un, tidak ada hadis yang sah, yang makbul tentang kewajiban membaca basmalah. Jadi semua hadis-hadis ini lemah yang berkaitan dengan membaca basmalah pada waktu wudu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa membaca basmalah itu sunnah berdasarkan keumuman hadis Rasulullah SAW, kullu amri dzibal, setiap perkara yang tidak dimulai dengan bacaan basmalah fahuwa aqta. Di sini saya akan membacakan tentang perbedaan para ulama. Dikatakan oleh penulis, فذهب الإمام أحمد وأتباعه إلى أنه واجب في طهارة الأحداث كلها. Imam Ahmad wajib membaca basmalah, wajib. Ya. Tidak membaca basmalah tidak sah. Akan tetapi tiga imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan sunnah, karena tidak ada hadis yang kuat yang bisa dijadikan sandaran kewajiban membaca basmalah. Ini yang pertama, tidak ada hadis yang kuat. Kemudian yang kedua, yang menunjukkan tidak wajibnya membaca basmalah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruqutni, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat yang tidak tahu tentang wudu sama sekali. Beliau mengatakan, annahu la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu. Kata Nabi, sesungguhnya tidak sempurna salat salah seorang di antara kalian sampai dia menyempurnakan wudunya. Jadi salat, kesempurnaan salat kita tergantung dari kesempurnaan wudu kita. Maka perlu kita perhatikan. Kama amara Allah Ta'ala, sebagaimana diperintahkan Allah, fayaghsil wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain wa yamsa bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bain. Lalu Nabi menjelaskan bahwa hendaknya dia memulai dengan membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepalanya, lalu dia membasuh dua kakinya. Rasulullah menjelaskan tentang faraid, fardu, kewajiban dalam wudu. Yang diajarkan oleh Nabi kewajiban dalam wudu. Kalau seandainya bacaan basmalah itu wajib, maka Rasulullah akan menyebutkan, Samillah,
atau udkurullah, mulai dengan membaca basmalah, atau mulailah dengan menyebut nama Allah. Tapi tidak demikian dengan hadis ini. Rasulullah SAW mengatakan langsung dia membasuh wajahnya. Ini tentang wajib apa tidak. Tapi yang jelas afdol membaca basmalah. Selama lisan kita masih bisa mengucap, ya kita baca basmalah. Apalagi sampai ada ulama yang mewajibkan. Jadi afdol, sunnah kita memulai segala sesuatu, termasuk berwudu, kita mulai dengan bacaan basmalah. Dan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, at-tasmiyatu ayyakula bismillah fatahsul sunnah. Jadi bacaan tasmiyah itu minimal dengan kita membaca bismillah. Wa in qala bismillahirrahmanirrahim fahuwa akmal. Kalau dia membaca bismillahirrahmanirrahim, maka itu yang lebih sempurna. Itu yang lebih sempurna. Jadi kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dari Talha bin Musarrif, dari ayahnya, dari kakeknya. Talha ini seorang tabi'in. Dia meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu. Kakeknya berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmada wal istinsyaq. Kata kakeknya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara madmadah, berkumur, dan istinsyaq. Istinsyaq itu membersihkan hidung. Kemudian dari Ali radhiyallahu taala an, ketika menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi, kemudian beliau berkumur, lalu membersihkan hidungnya, dan beliau melakukan hal itu, yumabbit wa yanthur minal kaff alladhi ya'khudhu minhu al-ma'. Beliau melakukan berkumur dan membersihkan hidungnya itu dari satu kaf, dari satu tangan. Kemudian dari hadis berikutnya, Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala an, beliau menjelaskan, thumma adkhala yadahu famadmada wastanshaq min kaffin wahid yaf'alu dhalika thalathan. Bahwa Nabi melakukan madmadah dan istinsyaq itu dari satu tangan sekaligus, dan beliau melakukannya 3 kali. Artinya dari 3 riwayat ini ada 2 cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita melakukan berkumur dan membersihkan hidung. Cara yang pertama itu dengan masing-masing cara, atau berkumur dengan satu tangan, berkumur dulu, kemudian mengambil air untuk membersihkan hidungnya dengan satu tangan lagi. Jadi tidak sekaligus. Itu satu cara. Cara yang kedua sekaligus. Jadi satu tangan ini sebagian untuk air untuk berkumur, sebagiannya untuk membersihkan hidung. Jadi ada 2 cara. Ketika kita melihat ada 3 riwayat ini digabungkan, maka akan menjadi tersimpulkan bahwa ada 2 cara dalam melakukan madmadah dan istinsyaq. Lalu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhufur lam yusibhu al-ma'. Anas bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang di bagian dari kakinya itu tidak terkena air sebesar kuku, tidak terkena air. Maka Rasulullah SAW mengatakan, irji' fa ahsin wudu'ak. Kamu kembali, kamu perbaiki wudu'mu. Kamu kembali, kamu perbaiki wudu'mu. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa ketika berwudu, seluruh anggota tubuh yang
harus dibasuh itu wajib terkena air. Jangan sampai sedikit pun ada anggota tubuh yang tidak terkena air, tidak sah wudu kita. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berwudu asal-asalan sehingga ada bagian dari tubuh wudu, anggota tubuh yang harus dibasuh tidak terkena air. Rasulullah menyuruh untuk kembali berwudu. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda bil mud. Nabi itu berwudu dengan satu mud. Satu mud ini seperti ini. Tapi tentu mudnya bukan mud kita. Mudnya orang-orang Arab dahulu zaman Rasulullah, mereka besar-besar. Itu ada keterangan bahwa satu mud mereka itu sekitar 2,75 liter. 2,75 liter. 2,75 liter itu air, kadar air yang digunakan Nabi untuk berwudu. Kalau kita satu bak biasanya wudu, ghulu, berlebihan. Tidak dibenarkan kita wudu dengan menggunakan air yang banyak, walaupun kita hidup dalam kondisi air yang melimpah. Tidak dibenarkan kita menggunakan air secara berlebihan. Nabi hanya menggunakan satu mud. Mungkin ada yang mengatakan itu kan dulu tidak ada air, sulit mencari air. Lah, Rasulullah berwudu dengan satu mud bukan karena sulit mencari air, tapi itu adalah contoh. Nabi memberikan contoh untuk hemat dalam menggunakan segala sesuatu. Bukan hanya berwudu, menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Ini ajaran Islam, tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu irit, tetapi ikhtisar, pertengahan, menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan. Maka kita kalau wudu dengan di tempat wudu, apalagi yang keran airnya banyak, jangan diputar secara maksimal sampai keluar airnya, akan terjadi israf, berlebih-lebihan dalam penggunaan air. Ini makruh hukumnya. Rasulullah berwudu dengan satu mud. Kemudian mandi dengan satu sa' atau sampai 5 mud. Kalau wudunya satu mud, mandinya berapa? 5 mud. Ini kadar air yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Umar radhiyallahu taala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu'." Dari Umar radhiyallahu taala an, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighul wudu' thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah." Kata Nabi, siapa di antara salah seorang di antara kalian yang berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, kemudian setelah selesai berwudu dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia membaca doa ini, maka Allah akan bukakan 8 pintu surga. Allah akan membukakan 8 pintu surga. Dari mana dia masuk terserah. Sulit apa? Mudah.
Berwudu secara sempurna kemudian baca doa ini. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Fadilahnya besar. Di dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan doa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat, dan jadikan aku termasuk hamba-hambamu yang senantiasa bersuci, mensucikan dirinya. Ini doa setelah kita wudu. Dengan fadilah sebesar ini, maka eman kalau kita tidak menghafal, kalau kita tidak membaca. Ini usahakan kita hafal. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, al-ad'iyatu fi athna'il wudu' la asla laha wa lam yadhkurha al-mutaqaddimun. Jadi dalam wudu itu doa atau zikir yang dibaca itu hanya pada permulaan dan akhir. Permulaan kita mulai dengan basmalah, akhir kita tutup dengan doa ini. Adapun doa-doa di tengah-tengah berwudu itu tidak ada hadis yang sahih. Ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, seorang ulama. Tidak ada hadis yang sahih yang mengajarkan bahwa setiap membasuh satu anggota tubuh dibasuh kemudian doa. Membasuh muka ada doanya, membasuh tangan ada doanya, membasuh, tidak ada sama sekali. Sebagaimana komentar Imam Nawawi, kemudian komentar Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan para ulama al-hadis. Yang ada adalah bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim di awal wudu dan bacaan doa tadi di akhir wudu. Ini hadis keterangan yang ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah azzallallah, hadis tadi menutup bab wudu. Di sini ada yang perlu saya sampaikan, ada yang perlu saya tambahkan bahwa wudu itu minimal 1 kali, maksimal 3 kali. Minimal kita membasuh anggota tubuh itu 1 kali, maksimalnya 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Itu masuk dalam kategori ghulu nanti, berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, dalam masalah wudu, tidak ada keterangan bahwa orang wudu tidak boleh berbicara. Tidak ada keterangan, tidak ada larangan orang wudu tidak boleh berbicara. Saya pernah mendengar salah seorang mengatakan tidak boleh kalau wudu berbicara, tidak ada larangan. Yang tidak boleh berbicara itu kalau kita sholat, itu tidak boleh berbicara, batal sholat kita, karena ada larangan. Kalau wudu tidak ada. Cuma dikhawatirkan kalau kita berwudu kemudian kita ngobrol, kita tidak fokus dengan wudu kita, sehingga ditakutkan ada bagian-bagian tubuh yang tidak terkena dengan air. Atau kita tidak sadar kita sudah membasuh lebih dari 3 kali, atau tidak sadar ternyata air itu sudah mengucur banyak. Itu dikhawatirkan seperti itu. Tapi tidak ada larangan bahwa orang wudu itu tidak boleh berbicara, harus diam. Wudu bukan sholat. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kita malam hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.